Halo para Toys Lover, dengan saya Dim Toys dan selamat tahun baru 2026. Hai, ketemu lagi dengan saya setelah lama tidak ngetarokan video karena lagi pusing-pusingnya mau naruh apa guys. Tapi nggak apa-apa, di tahun baru ini saya akan menaruh video review tentang 3 box ini. Wow. Nah, oke, yang pertama itu ada yang ini nih, Lia Alopex. Pokoknya ini adalah Fury, guys. Lalu ada Chang Toys Capricorn, ya, no. Dan juga figur Suisei, guys. Ini sebenarnya udah dibuka, guys. Kalian bisa lihat di shortnya. Karena kebetulan saya kalau unboxing taruhnya di short dan ini kosong, tapi ada, nanti kita lihat aja ya. Lalu selanjutnya ada Capricorn, guys, Chang Toys. Wah, gila nih, cantik nih guys. Sumpah, lebih cantik dan lebih wow, walaupun tidak kalah dengan yang satu lagi. Tapi wah, gila deh. Kita akan review ini, dan juga yang terakhir adalah ini. Nah, sebenarnya ini saya punya 2 box guys, dan ini adalah satu lagi yang belum saya buka guys. Khusus untuk di video kali ini saya akan unboxing Hoshimachi Suisei Figma. Nah, tanpa perlu menunggu lama lagi, mari kita mereview figur Mystic Land Lia Alopex. Ya. Jadi ini adalah figur Fury guys. Kalau kalian bisa lihat lah Fury-nya segimana. Walaupun saya tidak terlalu ke Fury, tapi ini bagus ini guys. Jadi ini figur Fury yang pertama yang gue beli. Gue kira dia adalah Wolf, jadi gue beli aja ya. Beli aja begitu. Nah, kalian bisa lihat kan. Tapi ternyata dia itu Fox guys. Cakep ya. Lalu kalian bisa lihat detail-detailnya. Sedetail apa sih ini figur? Lihat. Ini detailnya bagus guys. Kalau gue bilang nggak ecek-ecek lah. Dari bentuk kakinya supaya ada bulunya kelihatan. Ingatlah ini bulu ya, supposedly bulu. Terus bootsnya dan buntutnya guys, sama rambutnya. Wah, ini benar-benar ngeliatin. This is, bagi kalian yang suka Fury, ini benar-benar harus belilah. Ini juga brandnya bagus loh. Jarang-jarang gue ngeliat brand yang bagus. Oke, terus untuk pergerakannya bagus nih guys. Kita lihat dari tangan dulu. Tangannya bisa dinaikkan segini. Terus apakah bisa diputar? Ya, bisa. Walaupun nggak, ya bisa tuh 180 derajat. Maaf, ternyata bisa 180 derajat. Lalu untuk pergerakannya, jadi dia itu beda guys. Kalau Figma kan dia ada semacam joint ball gitu ya guys. Dia nggak kayak joint ball, dia kayak ada penghubungnya di sini. Jadi pergerakannya bisa lebih begini nih, nggak nyangkut di joint ballnya. Ya, ada positif pro dan konnya sih. Kalau gue bilang lebih pro-nya. Dah, gerakan untuk tangannya bisa nggak gitu? Bisa kan? Cakep. Untuk kepalanya tidak terlalu bebas ya guys. Jadi dia bisa lihat ke bawah, tapi kok ke atas tuh kayak karena ketahan oleh rambutnya ini, jadi dia cuma bisa sampai segini nih. Kalau kalian lihat di sini tuh bisa ke bawah kan. Ini karena nggak bisa, jadi agak disayangkan, tapi bisa kebantu sama gerakan badannya. Nih, gerakan badannya yang pertama tuh bener-bener luwes guys. Bagus ini. Lalu untuk ekornya, ini ekornya sebenarnya
Tapi kalau kalian lihat di boxnya itu ada yang gede banget, itu adalah tempat untuk ekornya guys. Jadi ekor ini udah kepasang sebenarnya tuh, bisa dilepas ya. Terus kalian bisa pasang lagi. Nah, jadi deh, ya kan? Jadi pergerakannya sih lumayan luas juga ya untuk sebuah ekor ini. Terus ini juga bisa gerakin. Wah, Fury suka ini. Untuk kaki, kalau yang untuk kaki itu untuk kaki kanan, ini kaki kanan, itu bisa diputer sampai segitunya dan bisa wah gitu. Tuh kalian lihat apa penghubungnya bisa kelihatan tuh, dia bisa dinaikkan segini, kelihatan nggak? Segini bisa begini. Tapi untuk kaki yang satu lagi nggak bisa karena dia bisa deh, maaf bisa walaupun sebenarnya agak keganggu sama ini. Tuh, ini adalah tempat barang-barangnya guys. Nanti gue kasih tahu. Bisa, tuh bisa, tidak mengganggu sama sekali. Dan bisa di split lagi. Lalu untuk kaki juga sama, dia ada ininya, joinnya. Ini pro sebenarnya sih kubah saya, tapi ada juga nanti konnya itu. Biasanya kalian bisa lihat di Figma, kalau Figma itu dia kan cuma satu, jadi kelihatan ada apa ya contohnya? Ada semacam dengkulnya. Kalau ini kayak nggak kelihatan dengkul gitu loh guys. Tuh, ya nggak tuh? Ini nggak kelihatan di dengkul. Ini kebiasaan saya ngeliat figur, jadi nggak pernah lihat ke kameranya guys. Karena harus lihat ininya, nah kan. Tapi buat saya sih nggak masalah, bagus sih. Jadi lebih variasi lah. Tuh, nggak masalah. Untuk kaki juga, dia cuma bisa yang geraknya bagian kakinya bawahnya doang. Cuman dia pakai joint boil nih. Kalau ini udah pakai joint boil nih, dan gampang banget, enak lagi, gak masalah. Bahkan untuk diputar, ini juga bisa putar segini, tuh, putar bisa, wah itu enaknya. Nah, sekarang kita akan ngomong peralatannya. Kita mulai dari sini dulu ya guys. Ini bisa dilepas. Jadi ini bisa dilepas. Kalian kalau nggak mau kayak ini bisa, cuman lebih baik dipakai jadi kayak kelihatan dia itu blacksmith atau apa gitu. Dia itu sebenarnya apa ya di sini ya? Semacam blacksmith, tapi bukan tapi juga adventure. Di sini nggak dijelasin nih. Di boxnya nggak dijelasin, sorry. Gue nggak liatin, kagak sih lihat boxnya. Oke. Sekarang perintilannya ya. Dia ada range. Tuh. Lepas. Dia ada range. Dia ada, gue lupa bahasa Indonesianya apaan. Yang pasti namanya screwdriver. Ya. Lalu yang terakhir, ya ada semacam screwdriver juga, tapi yang untuk kunci gitu loh. Nah kalian lihat nanti yang putih-putih nih, ini yang Glutex nih. Ada alasan kenapa gue kasih Glutex, karena mereka itu tidak pas gitu. Jadi pas kalau kalian gerak-gerak gitu, ini pasti akan jatuh dengan bebasnya. Nah, kenapa gua kasih Glutex ini supaya nanti bisa menahan mereka di sini. Tuh, di bawah juga ada tuh. Kecuali untuk ini karena ininya agak besar belakangnya, jadi dia kayak nyangkut. Yang dua ini nggak bisa, harus pakai Glutex. Oke, terus ini sebenarnya ada lubang lagi nih. Ini buat apaan nih? Ini sebenarnya buat palu nih guys. Ini palunya ada di tuh, palu.
Jadi tinggal dimasukin ke sini. Ya, ini agak berat sih. Mungkin karena itu kali ya. Ya, pokoknya gitulah guys. Tidak bisa masuk, kenapa? Ya, begitulah. Lepas. Nanti kita pasang lagi deh. Lepasin dulu ini ya. Kita pasang dulu. Ini satu di sini, satu di sini. Nah, dah. Itu salah satu perintilannya. Terus ini perintilan lainnya adalah tadi udah lihat palu, ada terdapat kapak, dan juga pedang kayu guys. Yaitu kayak beginner adventure, cuman kalau dilihat dia lebih kayak ke blacksmith. Lanjut, kita akan ke tangannya. Kayaknya kalian udah lihat yang tangan dia 1, 2, terus ada tangan lainnya. Tadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tangan. Semoga kalian bisa lihat. 8 tangan masing-masing beda. Tapi gue belum lihat apa aja bedanya. Yang pasti sih ada 2 tangan yang gue kenal, kayak tangan santai, ya kan? Ini juga tangan santai. Dan terus ada 2 tangan megang. Tuh. Ini juga tangan megang. Ini agak kurang ini ya. Padahal ini udah yang paling itu loh. Halo Akbar. Jatuh. Jadi dapat tangan 8 tangan. Lalu selanjutnya terdapat base untuk berdiri. Bagus ya. Cuman ini ada kelemahannya. Nanti gue kasih tahu. Lalu selanjutnya adalah 2 muka. Satu kayak muka malu tuh, dan satu lagi kayak muka marah. Ya pokoknya 2 muka itu guys. Ada di suatu bawah. Saya tidak tahu di mana. Nanti dicari. Nah, ini kalian akan melihat kok kayaknya beda ya nih muka. Tahu kenapa? Tahu kenapa matanya yang beda nih? Tahu kenapa? Karena matanya bisa digerakin guys. Tuh. Ini misalnya mau di ini nih. Ini saya misalnya mau. Ini keras nah gitu. Jadinya juling. Atau mau di ini dinormalin lah kalau orang bilang itu. Bisa nggak ya dinormalin? Susah. Agak susah sih. Oke, harusnya udah normal. Ya lumayan lah normal. Dan ada lagi di bawah tapi gue nggak tahu di mana. Kayaknya harus cari. Cakep ya. Untuk kupingnya bisa gerak kok. Kupingnya kalau ada yang mau nanya, kupingnya bisa gerak. Bisa tuh. Saya lupa ngasih tahu jadi sekalian. Sekarang pro kontranya. Pertama adalah tangannya susah untuk dilepas. Jadi kalian harus benar-benar ya kan? Allah Akbar. Karena tangannya ini agak-agak beda guys. Itunya. Ya kayak ke samping gitu. Kelihatan nggak? Ya kan? Beda sama dengan itu. Dan entah kenapa susah banget untuk dilepas. Jadi untuk main ini, untuk ganti-ganti tangan tuh agak-agak susah. Ini Allah, ini agak-agak sih sebenarnya. Dan ini lepas ini nggak masalah lah. Kalau bagian ini mah gampang dipasangnya ya. Masalah tahu aja yang mana yuk.
Tanganku selalu ini, mana yang benar tangannya. Nah ini harusnya yang benar nih. Salah. Nah ini yang benar, guys. Nah oke. Nah itu masalahnya. Dua, ini udah tau lah. Pembagian ini agak-agak lepas, jadi harus tambahin detek. Tiga, tiga itu adalah di base-nya. Ini saya coba untuk berdiri standar ya, base-nya. Jadi di bawah ini ada base kayak gini, ada lubangnya. Lubangnya untuk apa? Kalian punya Taimani nggak? Asagi yang paling pertama yang bukan metal version. Ya, benar. Taruh sini. Masalahnya adalah ekornya itu berat. Oh, bagus nih, tumben lagi ini. Biasanya kalau ekornya berat, dia akan jatuh ke belakang. Baru dia omongin. Jadi kalian tuh harus hati-hati sama yang satu ini, para furry lover, karena ini sangat tidak menyenangkan untuk di pose. Guys, harus nyari yang pasnya lah. Lalu, apakah dia bisa berdiri sendiri? Sebenarnya bisa, guys. Sebenarnya bisa. Tapi sekali lagi kalian harus cari pose yang bagus dulu. Apakah dia bisa atau tidak? Akhirnya bisa, kan? Sudah bisa. Masalahnya di ininya nih. Kalau kalian agak taruh ke belakang gini nih, ini agak taruh belakang. Nah, begitulah guys. Jadi harus benar-benar dicobain dulu. Bisa atau enggak? Ya. Simpulan. Apakah worth it? Ya. Makanya karena ini furry dan akan ada furry yang baru lagi dari brand ini, guys. Apakah susah untuk digerakkan? Yes, apalagi tangannya yang tadi. Dan kalian harus benar-benar nemuin komposisi berat yang pas untuk dia bisa berdiri sendiri kayak gini. Apakah mahal? Untuk figur segini lumayan lah, sekitar 1 juta gitu saya beli. Dan overall it's good. Gue kasih sekitar, enggak gue kasih nilai-nilai kan. Saya tidak main nilai-nilaian, tapi yang pasti saya bilang ini pantas untuk dibeli, guys. Kapan lagi? Dan pas kali alarm saya berbunyi, selanjutnya kita akan mereview Changtoys Capricorn Mora dari 12 Wars Zodiac. Ya guys, kalian sudah pernah lihat yang bagian naganya kan, yang Green Dragon. Aduh, lupa lagi namanya. Nah, sekarang ini adalah yang bagian Capricorn bagian dombanya, bagian kambingnya lah. Susah ngomongnya. Nah, kalian bisa lihat ya nih. Ini saya deketin nih. Cakep ya. Ini adalah spesial, guys. Ini karena spesial. Aduh, agak berdebu, maaf ya. Ini spesial dikarenakan buat saya ininya empuk, guys. Wah, ini empuk, gak bisa kelihatan di ini ya. Wah, ini nih. Pokoknya ininya bagian empuk, guys. Dan ini bener-bener sangat kaget gua dengan harga yang sebenarnya nggak terlalu mahal sih kalau dibilang untuk figur ya. Untuk ini 1 jutaan lah, 1,2 ya saya beli. Dan ini the best figur yang gue beli. Nggak bisa dibilang 100% best, cuman gue suka aja. Nah, apa aja sih yang dia punya di dalam box ini? Pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 tangan. Yang sebenarnya ada yang jatuh. Sial.
Sebenarnya agak susah untuk ngasih taunya karena harus di iniin. Aduh, pakainya aja nih. Kenapa nggak dari tadi? Tuh tangannya. Ini salah satu tangannya, guys, ya. Tangan yang ada untuk megang dan tangan yang mengepal. Tadi yang jatuh itu adalah tangan yang mengepal, nanti gua harus cari. Dan gua kehilangan tangan yang bisa memegang, guys. Satu lagi. Sebenarnya mereka tuh dapat dua, guys. Ada dua gitu loh. Fokus nggak? Fokus nggak? Fokus dong. Tidak fokus. Susah sekali tidak bisa fokus. Tidak bisa makro ya. Sebenarnya ada banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu loh, guys. Cuman satu jatuh, satu lagi menghilang. Kayak jatuh di sekitar sini juga, jadi agak-agak sedih. Why? Kesel. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa buat saya. Terus kepala. Ini berpisah dulu. Ya. Kepala bersama dapat kepala juga. Jadi di Chang Toys ini dia juga dapat kepala. Kalau kalian lihat yang di belakang tuh, ya ini, ya, dia ada semacam tanduk kan. Nah, ini adalah bagian yang tidak ada tanduknya. Nah, jadi bagian normalnya. Jadi kalau kalian pengen, gue pengen yang kepala yang normal aja lah, pakai yang ini nih. Tapi kalau pakai yang ada tanduknya yang ini nih, karena dia Capricorn, guys. Dan tadi kalian sudah lihat dua wajahnya, dia juga terdapat satu wajah. Nah, tuh. Satu lagi wajah. Kayaknya satu aja untuk berperang deh. Dan tidak lupa dia mempunyai robe-nya, guys. Nggak bisa dibilang robe-nya sih, tapi ini nanti kayak gimana sih itu cara masangnya, nanti kita akan lihat. Terus dia juga dapat pedang. Dapat 2 pedang yang bisa dilepas satu-satu. Satu. Kalau kalian lihat ini cakep pedangnya. Ya. Cakep banget. Iya. Wah, cakep kabeh loh. Nah, sekarang kita akan lihat pergerakannya dia. Sebelum kalian tahu pergerakannya gimana, ada kelemahannya di sini sih. Dan kelemahannya kita akan lihat. Bentar ya. Oke, sekarang kita akan lihat pergerakannya mulai dari bawah ya. Karena ini akan termasuk bagian yang sangat menyebalkan. Jadi untuk nanti kita akan lihat pergerakan kakinya, bisa diputar, makanya bisa putar. Dia tidak bisa nggak bisa kayak putar 180 derajat ya, karena ada penghalangnya. Penghalangnya yaitu bisa kalian lihat nih di pantatnya ini, di cake-nya ini. Tuh. Tapi dan dia bisa di flip. Terus pergerakan kaki ini menggunakan semacam tidak ball joint, tapi ini jadinya lebih bagus. Menurut aku sih lebih bagus ini ya dapat ball joint. Jadi kalian bisa buat kayak gini nih. Terus ini agak tumitnya. Ya, tapak kaki lah. Karena dia cuman begini aja, tidak ada tambahan lagi kayak macam yang datar, high heel. Jadi harus usahakan lah kalau buat berdiri itu. Ini agak susah kalau buat berdiri sendiri tuh, ya kan? Lalu, nah kita lihat dulu ke badan. Pergerakannya bagus banget, tapi dia cuma satu, sayangnya cuma satu bagian doang. Nah kalau ditambahin lagi ini kan dia bisa parah banget, cuman nggak tahu kenapa dia tidak. Contoh sudah menambahkan ini. Kedua adalah kepala juga agak limited, bisa kalian lihat dia nggak bisa naik ke atas
nggak bisa dongak ke atas, tapi dan dongak ke bawah pun agak limited. Untuk rambutnya ini bisa dilepas tuh, jadi dan bisa dipasang lagi. Jadi seperti yang saya bilang, kalau ganti kepala ininya bisa dilepas dulu sih, dan pergerakannya dia limited juga sih, cuman nggak terlalu limited banget tuh. Dan karena itunya joint ball, jadi nggak bisa seluruhnya. Nah, sekarang kita ke bagian tangan nih, yang bagian ini. Saya teaser dulu deh. Untuk bagian tapak tangannya, not bad ya guys. Bisa diputar atas bawah. Nah, ini juga sama. Nah, ini yang agak menyebalkan sebenarnya. Oh, belum menyebalkan, maaf. Tuh, kalian bisa naik. Bagian ininya sangat lemah guys. Dan balik dulu ke ininya, ini bisa diputar ke atas, tadi bisa diputar 180 derajat, bisa tadi naik turun ya. Tapi ya ininya sih guys, ininya tuh Chang Toys atau yang Green Dragon, kamu lengannya lemah, jadi gue bisa ganti dengan Figma punya yang lebih agak lebih kencengan, walaupun sebenarnya harus dicat lagi supaya agak hijau. Cuman ini loh tuh, walaupun udah saya kerasin, karena kalau mau itu kadang-kadang lepas. Oh, ini lagi bagus nih, ini karena lagi nggak dipakai banget nih. Jadi kan lama-kelamaan kalau kamu kebanyakan menggerakkan mereka, ya banyak pergerakan, pingin bukan efek, gaya lah, pingin gaya gitu. Ini lama-lama akan plok sendiri gitu loh. Dan ini sangat menyebalkan sebenarnya. Dan ini juga ya, ini lagi kenceng nih, bagus. Sebenarnya gimana ya? Untuk sekelas untuk figurnya tuh bagus banget guys. Cuman tangannya itu loh. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang capnya ini kita bisa pasang di sini. Jadi di sini ada semacam buat tempelannya guys. Nah, tempelannya itu kita taruh di bagian yang ada lubangnya ini. Habis itu kita pasang deh lubangnya. Jadi cakep kan? Cakep dia. Jadi keren nih. Nah, ini untuk 1,2 ini keren nih guys. Nah, terus kita pasang pedangnya. Nah, ini bagian frontal ini nggak tahu bisa dilepas atau enggak. Jadi kalian bisa ganti atau enggak, saya juga nggak tahu. Nah, ini buat masang pedangnya nih, sarungnya lah orang bilang. Pasang di sini. Kosa. Ini, jadi deh dia megang pedang. Tuh, ya kan, cakep. Nah, kita mau ganti kepala. Ini kita cabut dulu deh. Kalau kita mau ganti kepala, itu kan bisa dinaikin tuh. Wih, cakep nih. Kamu ganti kapal itu gampang, tinggal di. Oke. Oh, lepas. Nggak ada. Ganti. Allah Akbar. Nah, dia soalnya jet ball joint gitu ya guys. Jadi enak dipasangnya. Buat dipasang lagi di sini. Nah, ini kita pasang lagi. Nah. Oke. Nah, gini deh, terus kita pasang rambutnya. Ini sebenarnya juga jadi masalah buat aku sih, karena ini agak-agak rapuh ya, menurut saya bilang. Ini kecil, pasang ke sini. Nah, kalau misalnya nggak sengaja tertok gitu, takutnya patah. Tapi kayaknya cuma kayak lepas doang, jadi nggak terlalu khawatir. Tapi tetap aja buat saya khawatir ya. Nah,
Oke, itu sih udah. Dan juga teman ini. Itu aja sih untuk yang Capricorn ini. Cuman ya itu masalahnya di Cengtos itu, kenapa mereka nggak belajar ya dari kesalahan mereka yang dulu-dulu gitu? Apa mereka bilang, masih bisa lah, pasang pakai aja supaya ini kalau dipasang ini nggak dipunggung ya guys, di bagian ininya, ekornya. Pasang aja ya guys, bawa aja cuma apa. Toh para kolektor juga nggak lihat-lihat juga. Salah. Para kolektor tuh melihat. Para kolektor tuh tahu apa yang salah di sini, apa yang salah di figurnya. Jadi mereka tuh gue nggak bisa banyak ngomong sih untuk yang ini soalnya. Tapi karena bagus, gue suka desainnya itu yang wow sekali gitu loh. Dan dengan tambahan ini nih yang agak empuk-empuk tuh, gitu. Hanya aja bagian tangannya ini loh. Aduh, mau lepas lagi. Untuk bagian lengannya udah bagus, mereka belajar. Tapi bagian tangannya itu mereka harus bener-bener. Gue nggak tahu deh. Gue mungkin kalau ada yang baru, kalau ada yang gue suka, baru gue beli untuk yang Cangtois. Tapi untuk sementara 2 udah cukup, nggak perlu tambah 12 yang lagi. Gue nggak tahu yang Mora nih. Bukan yang Mora. Ini Mora Capricorn nih. Yang ular, gue nggak tahu. Itu katanya pla model gitu ya. Gue nggak tahu mau beli atau nggak, mau pasang atau enggak. Tapi ini aja gue udah cukup. Dan itu yang untuk Cangtois. Sekarang kita akan ke yes. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu kan? Ini kalian yang tunggu-tunggu kan? Hikmah Hoshimachi V Suisei Hololive. Ini yang kita tunggu-tunggu guys. Suisei Arawareta Suiwa Kawaii. Yes, bener guys, hikmahnya Hoshimachi Suisei. Gue bener-bener nunggu banget ini keluar. Gue bener nunggu setelah Nendori keluar. Terus tiba-tiba mereka kasih tahu kalau itu juga Pigmanya loh. Ya kita juga buat Pigmanya loh. Gue seneng banget. Gue sampai beli 2 guys. Beli 2 guys. Ya tidak salah guys, saya beli 2 Figma Suisei. Cakep ya. Tapi kenapa saya baru mau buka yang ini di sini, karena untuk memperlihatkan, ini adalah memperlihatkan Suisei. Dan juga jangan lupa spesial tahun baru guys. Kita buka. Nah, dikit aja dengan apa. Mari kita unboxing guys. Cakep. Sebenarnya ada beberapa hal yang gue dapeti di Suisei ini setelah gue buka Suisei, yang banyak kalian takutkan. Dan ya benar, saya udah mendapatkan beberapa. Tapi nanti saja kita kasih taunya. Kita no no, oh no, gue cuma mau muterin doang, baru dia ngomongin. Tapi kita akan kasih taunya ntar aja. Ya Allah. Ya, bentar aja deh. Baru dia ngomongin. Sekarang kita akan lihat Suisei-nya ini. Nah, bukan cuma satu sih yang kejadian. Bisa ada selotip atau enggak. Sekarang kita baru buka. Jadi kita akan bahas satu-satu ya. Kenapa saya beli 2? Saya mengambil kuotanya Konata. Beli 3, 1 untuk dipakai, 1 untuk swap kalau misalnya satu yang kejadian atau backup, 1 lagi buat koleksi. Kita akan melihat aksesoris tangannya. Mumpung ini masih fresh, guys. Aksesoris tangannya itu beda lagi di sini. Tapi dia ada lumayan banyak.
Oke. Nih tangannya, ya buka aja. Wah, saya barbar untuk bagian ini. Dia terdapat 6 tangan yang ada di sebagai pengganti, 2 tangan yang ada di figurnya, dan itu salah satu kenapa baru mau diomongin. Dan satu adalah megang jus. Nah, tadi mana itu helmnya? Kopinya. Baru mau diomongin. Terus ini suiseinya, tangannya cakep ya, masih kuat nih. Oh, suiseinya tanpa helm. Pada mukanya tadi kok saya nggak aman, tangan saya aman. Nah, mantap ya. Nah, cakep. Nah, helm tidak terlalu kuat ya. Tuh. Dia maksudnya cuma dipasang doang gitu loh guys, jadi nanti bisa dilepas gitu. Cuman kan nggak semua orang gitu. Terus tiba-tiba dapat defect cat. Halo. Padahal masih baru loh ini. Oke. Nah, tangan masih kuat. Nah, kalau kalian lihat yang tadi tuh tangannya, ini problemnya ada. Udah kan mulai. Ini problemnya ada di tangannya. Tangannya itu bukan joint ball guys. Tangannya itu kayak yang dari mainan lama, tau gak sih? Yang diplek. Tapi ini kayak, kita bisa kasih lihat di ini deh, paling gampang. Nah, kalian lihat bentuknya itu. Nah, jadi dia seperti kayak, gimana jelasinnya? Agak susah jelasinnya, cuma ya begitulah gitu. Dan begitu, pasang gitu doang. Gue ngerti buat mereka tidak menambah biaya buat joint ball tambahan gitu loh, ngerti banget. Cuman kayaknya joint ball lebih bagus daripada ini deh sebenarnya. Jadi gue nggak tahu sih, menurut kalian gimana? Gue lebih maunya ke lebih suka lagi joint ball. Tapi kalau kan baru diomongin, wah. Kalau kalian mau itu kan bisa siasatin pakai super glue. Cuman cari yang bagusan super glue. Ini sekarang lagi mau nyari yang bagus udah. Gue nggak berani gerakinnya. Cuman ini bagus sih. Tuh. Gue nggak berani gerakin ini. Ini bagus. Jadi dia ada semacam, jadi kan kalau mana ya? Saya buka. Figma. Oke, kita akan ambil contohnya Figma Nadeshiko. Ya, ini kita cabut dulu. Ya. Jadi kan kalau tangannya mereka tuh tidak terlalu ini ya guys, tuh. Karena mereka joint ball. Ya semuanya juga joint ball sih, itu juga joint ball. Tapi kayaknya ini bukan joint ball sih. Maaf. Ini kayaknya cuma ketiplok gitu doang tuh. Jadi mereka tidak gabung, mereka ada kayak ball gitu di dalamnya, tinggal dipasang doang. Sudah gerak. Which bagus sebenarnya. Hanya aja tangan yang ini tolong jangan kayak gini deh. Tolong deh. Setal. Oke, tunggu gua ambil tangannya. Ada di satu tempat yang kelihatan. Ketemu. Oke. Terus ada apa lagi sih perintilannya, apa itunya? Tentu ada mikrofon, ya guys.
ada mikrofon, ada juga apa itu, ada yang jatuh. Apa ini? Oh, sesuatu tapi nggak tahu apaan. Nanti deh. Ada kapak, tentu. Saya suka kapaknya. Dan juga dua mukanya, satu yang senyum dan satu lagi yang muka psikopatnya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat pergerakannya. Untuk pergerakannya, kalian nggak usah ini ya. Untuk tangannya udah cukup ya. Dia yang pasti untuk tangannya nggak usah cukup. Yang pasti dia bisa gini tuh, bisa lanjut. Nah, tangan ini sebenarnya bisa di ini nih. Tuh, bisa diputar. Tangannya bisa 180 derajat diputar. Dan kebanyakan ini sebenarnya kayaknya bisa dihituin deh. Atau enggak, saya nggak tahu. Bisa maaf. Ini kayaknya bisa dilepas, cuman saya nggak berani, jadi nggak usah. Untuk kepalanya, ya bagus pergerakannya, of course, Figma. Ya, kalau mau lepas ininya bisa. Tuh. Ya bagus ya. Walaupun kerasa nggak sih warna birunya beda. Biarkan. Untuk badannya juga bagus, lebih bagus daripada itu lagi, daripada Figma yang lama menurut gua ya. Dan untuk kakinya, nah untuk kakinya dia tidak bisa full banget. Ini bisa digerakin lupa, maaf. Pita gedenya bisa digerakin ya. Apakah bisa diputar? Bisa. Ini juga katanya sih ada masalah, ini cepet banget jatuhnya, tapi nggak tahu untuk aku ini kayaknya aman deh dua-duanya. Nah, untuk kakinya itu tidak bisa full ke atas nih. Ini lurus ya guys. Nggak bilang ada waktunya. Tuh, dia bukan kejebak, apanya terbentur dengan betapa kerasnya ini roknya. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain buat berdansa doang. Ini sebenarnya sayang sih sebenarnya, ini terlalu keras nih. Kalau nggak keras kita bisa posein dia lagi duduk. Kayak ada Chico nih. Nah ini gue modif dikit sih. Ini gue modif dikit. Bisa sampai sini nih nada Chico, bisa sampai sini nih nada Chico, bisa buat sampai duduk lagi. Tapi ini nggak bisa. Ya kita bisa akalin dengan tubuh yang lain lah. Lalu untuk kaki pergerakannya terbatas juga. Ini juga sama. Untuk ankle-nya dia pakai joint ball. Nah, kenapa kalau ankle baru pakai joint ball? Nice. Dan untuk tapak kaki dia tidak banyak pergerakannya ya guys. Tuh. Kayaknya kehalang dengan kehalang dengan ini ininya lah begitu. Kelihatan nggak ininya lah, karena lebih fokus, saya harus fokus ke figurnya, jadi saya nggak fokus ke ini ya. Nah oke. Nah bagaimana dengan belagu pintunya? Wih bagus loh ya, lo tau lah. Dan ini sebenarnya bagus sih sebenarnya itu. Udah bisa dipanjangin dikit, biasalah kalau Figma. Nah untuk detailnya, gue lupa detail itu, tapi nggak apa-apa lah. Detailnya bagus ya, sumpah. Wah ini ada yang rada-rada melebar nih catnya, tapi susah. Ini bagus banget detailnya. Ini udah bagus lah, udah nggak usah di apa namanya, untuk Figma gitu loh. Ini bagus ini. Bahkan untuk ininya aja dilihatin tuh. Kalian lihat kan kira-kiranya. Wah ini bagus banget. Dasinya juga sama. Cakep nih. Tapi ya itu.
Konnya. Konnya. Konnya itu adalah tangan. Tadi saya udah marah-marah banget, dan langsung nggak marah banget supaya nanti mengasih tahu, tapi karena lepas ya udah kasih tahu aja. Ini kenapa masih bagus nih? Saya pelan-pelan mainnya gitu loh. Tapi kayaknya mereka akan mulai itu, ini bahkan udah keluar, udah jatuh. Ini gue pakai super glue untuk bisa diininnya, supaya bisa nempel. Namanya udah mulai nggak ini lagi, harus nyari yang bagusan lah. Temen gue tahu cara ininya, tapi gue nggak tahu ininya. Dan ya, kalian bisa minta untuk ke Good Smile-nya, untuk minta replacementnya. Hanya saja ini ya guys, nggak worth it untuk ganti lagi, karena mereka pasti akan ganti dengan yang sama gitu loh. Jadi mendingan diakalin lah, kita akalin pakai apa gitu dengan super glue, tapi super glue-nya harus yang bagus, yang benar-benar nempel. Sedih gitu loh guys, sedih banget gitu. Terus dengan topinya dia mereka tuh maunya kayak kemungkinan cuma nempel aja gitu, terus udah gitu loh. Cuman masalahnya kalau kita itu bawa jalan sih, suatu saat mereka ini akan jatuh sendiri karena tidak menempel dengan bagus. Nah, untungnya sih gue beli 2, jadi yang satu lagi gue udah kasihin lem juga. Cuman nggak masalah sih, udah jadi nggak masalah. Jadi yang satu lagi ini backupnya ini nggak masalah, soalnya bisa gue ganti ke kepala yang lain gitu kan, main-main tubuh yang lain gitu kan. Terus ada lagi permasalahannya, yaitu di pitanya yang belakang tadi itu. Kata orang suka lepas. Di gua untungnya nggak lepas, cuman gua nggak tahu nih apakah di tempat gua juga akan lepas atau enggak ke depannya. Tapi menurut gua ya sudah sih. Ini yang kita dapat dengan harga yang lumayan Jumango ya Go Senyen Sen ya. Jumango Senyen. Bukan Jumango Senyen. Jugo Senyen. Ya, harusnya Jugo Senyen itu Jumango Senyen. Kalau Jumango Senyen itu 10.000, 5.000 gitu. Jadi emang Jugo Senyen lumayan. Ya, kenapa harus ngomongnya baca coba? 1,5 guys, 1,5 guys. Dan gue beli 2 dengan kualitas seperti ini. Gue pikir ya Figma itu udah gila sih. Harusnya setidaknya itu joint ball, bukan pakai yang kayak macam gituan. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur ya guys. Ini makanya gue beli 2, satu buat backup, satu buat di bawah backup tuh bisa jadi koleksi gitu. Saya nggak bisa beli 3 kayak Korkota, tapi taruh di box doang, nggak bisa. So ya guys, jadi apakah worth it beli Figma Hoshimachi Suisei? Gua ragu sih guys. Jadi gua itu fansnya Hoshimachi Suisei, nggak terlalu fans berat sih. Cuman gua suka Suisei. Tapi ya untuk ini gua ragu guys, sangat ragu sekali. Karena bagian defect itu di tangan itu sangat mengaruh sekali, sumpah. Oke, kalau kalian bilang, tapi kan ini Suisei kan, kayak versi satunya, jadi harus beli dong. Oke, gue ngerti maksud lu, ngerti banget maksud lu. Tapi jadi gini deh, gue kasihnya dua kemungkinan ya. Kalau kalian udah ngebet kayak gue, ya ini worth it. Oke? Worth it banget. Tapi kalau kalian merasa banyak defectnya nih, gua saranin nungguin GSC Figma untuk ngeluarin versi 2-nya.
Nah, ini karena ini sangat banyak defect ya guys. Dan ini sebagai orang yang suka sama Suicide, gue ngomong gitu banget banyak defectnya. Jadi 50-50 lah guys. Kalau mau beli, buy it at your own risk. Beli kalau kalian udah tahu ada kekurangannya, tapi kalian tetap mau beli. Tapi kalau kalian pingin nunggu aja sampai ada yang baru, ambil aja. Dan detail catnya itu gue lihat rada-rada kurang, rada-rada rusak atau gimana. Gue nggak. Kalau yang ini karena sering gue bawa, jadi gue agak gitu. Tapi kalau yang ini nih, ini baru dibuka loh, tiba-tiba udah ada putih-putihnya tuh. Kan menjadi sebuah pertanyaan kan. Jadi 50-50 guys. Hardcore fans beli, masih mikir-mikir ya nggak usah. Nah, sekarang kita akan komparisasi dengan figur yang telah kita review. Ya, my kind of review ya guys. Kita bisa lihat yang Foxy lebih tinggi daripada Figma Suicide, dan juga Changtoys lebih tinggi daripada Figma Suicide juga. Sama-sama 12 sih, 112 ini. Cuman 112-nya kayak gimana aku nggak ngerti sih. Mungkin 112 agak ditinggiin karena heelnya tinggi, atau ini juga sama karena badannya posturnya lebih tinggi dan ini, tapi dia 112 nggak ngerti nggak. Nah, terus kita tambahin, ngapain dong bang? Cuman itu bang. Kita akan coba bandingkan dengan Changtoys yang lain. Nah, ini agak terlalu itu, harus disamakan garisnya supaya mereka berdirinya sama. Yang ini, waduh, lepas. Yang ini pegang dulu deh. Yang ini lebih tinggi daripada yang Mora, yang Capricorn. Jadi bisa dibilang heelnya lebih tinggi daripada Capricorn. Oke, udah. Kita akan melihat Figma Nadeshiko dengan Rin side by side ya. Ya, seperti saya bilang ya, walaupun 112 kita bisa lihat tingginya segimana, ya kan. Mengingat Rin dan Nadeshiko itu masih SMP atau SMA kayaknya sih. Udah, terus kita bandingin dengan favorit kita di Space Marine 2. Oh. 118 sama 112 dah udah ketahuan lah bedanya gimana. Jadi itu guys, review saya soal Figma Suicide, figur rubah, dan Changtoys Capricorn. Semoga membantu, dan selamat tahun baru guys. Mari kita nikmati tahun baru ini.